Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefilia Wijayanti SPD. Nomor Induk Mahasiswa 219020495057 dari program studi bimbingan konseling. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini adalah SKBS saya dan yang di sini adalah nomor pendaftaran uji kompetensi saya. Pada tanggal 6 Desember 2021, saya akan mempraktekkan konseling individu dengan pendekatan behavioral dengan teknik kontrak perilaku. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Silakan pakai hand sanitizer, Nak. Ya, Bu. Ya, silakan duduk. Mau duduk di sana atau duduk di sini? Di sini aja, Bu. Oh, di sini aja. Oke, silakan duduk sayang. Sebentar, ini siapa ya? Kok gue sih lupa lama gara-gara pandemi ini. Namanya siapa? Viola. Oh, Viola kelas 5. Ya. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini, sayang? Baik-baik saja, Bu. Oh, baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi yang penting harus nomor 1 jaga kesehatan ya, Nak ya. Karena kan kayak seperti kemarin gara-gara erupsinya Semeru, kayaknya cuaca di sini agak itu ya, Nak ya, kayak mendung-mendung nggak enak gitu sepertinya. Jadi cuacanya kayak nggak menentu gitu kayaknya ya. Kayaknya mau hujan tapi nggak jadi hujan. Hawanya juga semakin dingin. Agak mendungnya itu juga kan gelap kan, kadang seperti apa ya, cahaya mataharinya juga kayaknya sedikit gitu ya. Jadi soalnya kan sekarang katanya COVID-nya kan lagi ganti lagi nih kayaknya ya. Kamu lihat di berita nggak? Iya, ada varian baru ya. Iya, semoga saja nggak sampai di Indonesia, biar kita yang masih kan kita baru masuk, ya kan? Nah makanya gue sih berharapnya jangan sampai lah ke Indonesia, biar kita bisa tatap muka terus gitu ya. Gue sih akhir-akhir ini apa itu Viola sendiri kan juga udah masuk kan ya? Sudah. Full atau bagaimana? Ya, jarang. Jarang, gantian ya? Iya. Ya, berarti Viola pendapatan hari apa nak maksudnya? Hari Selasa sama Kamis sama Sabtu. Oh, berarti 1 hari libur, 1 hari masuk gitu terus ya, berarti Selasa, Kamis, Sabtu masuk ya. Oh iya, sebelumnya apa itu Viola datang ke sini ada perlu apa ya, Nak ya? Mau cerita, Bu. Mau cerita? Ada unek-unek kah? Ya. Oh, ada unek-unek. Oke. Nah, apa itu, tapi sebelum kita cerita nih ya, yuk kita berdoa dulu yuk, biar masnya kalau kita memulai kegiatan itu kan lebih baik diawali dengan berdoa ya, Nak ya. Oke, kalau gitu berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Oh iya, sebelumnya tadi kan katanya ada yang mau diceritakan. Memangnya apa itu Viola datang ke sini itu atas kemauan sendiri atau ada yang menyuruh atau bagaimana? Ada yang menyuruh. Ya. Oh iya. Siapa, Nak, yang menyuruh? Bu Ati. Oh, Bu Ati. Sekarang wali kelas 5 Bu Ati. Ya. Oh iya. Kemudian apa itu sebelum Viola cerita ya, kan biasanya kalau namanya cerita, kalau di sini tuh identiknya kan ada namanya proses konseling. Apa itu Viola tahu apa itu konseling? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Sedikit Bu Hevi jelaskan ya, Nak ya. Nah, di sini namanya konseling itu adalah proses
layanan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli untuk memecahkan masalahnya. Nah, kalau apa itu memecahkan masalahnya, tapi yang nanti mengambil keputusan itu bukan bu guru, ya, tapi nanti apa itu si konselinya sendiri, gitu. Tapi Viola tahu nggak konselor sama konseli itu apa? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Ya, sedikit juga lagi Bu Ewi jelaskan, nggak keberatan kan? Nggak. Oke, namanya konselor itu adalah Bu Evi selaku guru BK di sini. Sedangkan konseli itu sebenarnya ya Viola siswanya. Nah, nanti Viola di sini dapat menceritakan masalahnya dan mencari mencari pemecahan masalahnya sendiri. Bu Evi di sini nanti hanya jadi fasilitator gitu. Nah, apa itu di sini kira-kira ada rasa khawatir nggak masuk ke sini? Ada. Ada. Nah, sekarang Bu Evi apa itu kasih tahu saja bersama Viola, nggak perlu khawatir, nggak perlu ada rasa takut, ya nak ya. Bu Evi pertama itu memang sangat-sangat mengucapkan terima kasih sama Viola udah datang ke sini tuh, sudah berarti kan sudah ada kemauan, ya kan. Berarti hanya saja kalau itu Viola nggak usah takut karena nanti Viola itu apa yang diceritakan itu nggak bakalan sama Bu Evi diceritakan sama teman-temannya gitu. Jadi pastinya Bu Evi jaga kerahasiaannya, jadi tenang aja gitu. Terus nanti seandainya ada Bu Ati kan yang tadinya nyuruh, misalkan Bu Ati itu bertanya sama Bu Evi, nanti bisa saya selaku guru BK-nya harus izin dulu sama Viola. Jadi nggak langsung semerta-merta cerita ke Bu Ati, tapi harus atas izinnya Viola dulu kayak gitu. Terus kemudian Viola juga nggak perlu khawatir, ceritakan saja apapun masalahnya kepada Bu Evi itu nggak apa-apa. Jadi kamu itu nanti nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi dia pokoknya intinya kamu keluar dari sini biar pikirannya lega seperti itu ya. Kemudian di sini tadi kan juga kalau kamu seandainya memang ada kendala lain atau boleh nanti kita sampaikan juga di sini gitu ya nak ya. Ya. Nah, kalau memang sudah mengerti, apakah ada yang ditanyakan tentang proses konseling itu tadi saya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, sudah paham ya nak ya? Ya. Oke, kalau memang sudah paham, nanti tapi tetap ya, maksudnya Bu Evi di sini kan hanya mendengar keluh kesahnya Nak Viola aja gitu. Jadi Bu Evi di sini tuh pokoknya yang penting Viola nyaman gitu ya. Buat di sini suasananya seperti rumah sendiri gitu, kayak temannya sendiri, cerita boleh ya. Jadi kamu nggak sampai ada yang sampai ditutup-tutupi gitu ya nak ya. Oke. Oh iya, Bu Evi di sini tuh kan ini juga udah agak siang ya. Kemungkinan punya waktu 30 sampai 45 menit lah paling lama. Apakah Viola nggak keberatan dengan waktu yang segitu? Tidak. Oh ya, alhamdulillah kalau memang tidak keberatan, berarti boleh kalau kita mulai untuk ngobrolnya, untuk ceritanya Viola. Boleh, berarti udah siap ya untuk menceritakan masalah-masalahnya ya. Oke. Nah, sudah katanya Viola kan sudah siap. Nah, sekarang berarti pengen dengar ceritanya Viola, bisa diceritakan ada apa sih nak? Kan saya nggak bisa memahami gitu dari matematika. Nggak bisa memahami matematika. Memangnya kenapa nak di pelajaran matematikanya? Kayak tak susah gitu loh, Bu. Jadi saya nggak bisa susah gitu. Terus kemudian memangnya kalau susah ya nak ya, susahnya di mananya, bagian apa tuh Pak? Ya Kak, bagian namanya yang kayak rumus? Ya, Kayak rumus-rumus. Materinya kalau Bu Evi boleh tahu, materi apa sih nak yang sekarang yang
Viola mengalami kesulitan itu? Kayak kubus gitu. Oh, kubus berarti sudah bangun datar ya? Iya. Bangun apa itu kayak balok gitu-gitu itu. Oh, kayak gitu. Namanya apa itu? Viola itu kan tadi katanya kesulitan, misalkan kayak menghafalkan rumus. Kalau di kelas itu apa itu biasanya bisa diceritakan apa aja sih yang dilakukan Viola kok sampai maksudnya kesulitan seperti itu. Saya biasanya kayak bermain sendiri, bicara sendiri itu loh Bu. Berbicara sendiri gitu ya sama teman-temannya. Iya. Ya, apa itu biasanya sama teman di depan Viola atau sebelahnya Viola atau Saya biasanya di depan, biasanya di sebelah. yang di sebelah juga. Apa itu biasanya deketnya kalau boleh Bu Evi tahu deket sama siapa sih? Maksudnya ceritanya sama siapa? Biasanya sama Amin, biasanya sama Jihan. Oh gitu. Terus Viola sendiri itu apa itu kalau di kelas kan katanya kan tadi apa itu suka bicara sendiri ya nak ya. Kemudian sebenarnya Mas apa itu Viola kan mengalami kesulitan ya apa itu berarti penyebabnya kira-kira apa tadi? Ya karena Bicara sendiri sama main sendiri. iya kalau di sekolah ya berarti ya. Nah kalau misalkan di rumah seperti apa Viola belajarnya kalau boleh tahu ini? Biasanya lihat HP Bu. Lihat HP, Ya. lihat HP itu bagian bagaimana? Maksudnya lihat apa? Atau chat-chatan sama teman-teman atau gimana? Chat-chatan, biasa lihat TikTok, lihat YouTube gitu. Oh gitu anak sekarang ya sukanya TikTokan, sukanya lihat YouTube ya. Kak Viola sendiri memangnya suka main TikTok juga? Nggak suka. Nggak suka, cuman suka lihat aja. Nah biasanya kalau Viola sendiri kalau lihat HP itu apa itu sampai jam berapa sih sayang? Biasanya jam 10, biasanya sampai jam 11, 12. Malam. Jadi pokoknya malam ya berarti ya. Oke, kalau di kelas sendiri Viola memangnya nggak mengalami apa gitu di apa itu di kelas kalau tidurnya jam segitu loh. Pernah apa yang dialami biasanya di kelas? Biasanya ketiduran. Ketiduran. Ya. Itu pas mata pelajaran apa biasanya kayak gitu? Biasanya matematika sama tema. Oh, matematika sama tema ya. Ya. Ketiduran itu nggak sampai ditegur sama Bu guru? Pernah Pernah ditegur. Terus Viola sendiri gimana kalau kayak gitu? ya malu Bu. Malu. Ya. Malu. Terus sama Bu guru apa enggak disuruh ngapain gitu? Kalau udah tahu ketiduran kayak gitu, Pernah disuruh ngapain sama Bu guru? kayak lari di lapangan. Biar nggak ngantuk gitu. Iya. Oh, sampai segitunya ya, sampai berarti sering gitu Viola gitu di kelas? Enggak Bu. Enggak sering, cuman memang pernah gitu ya. Oke, nah dari sini kira-kira perasaan Viola gimana? Takutnya takut gimana ya sayang? Takutnya pas saat kayak kesini takut kok sama guru sama takut. Takut itu guru apa aja yang ditakutin biasanya? Ya luar Semua matematika juga ya terutama ya. Biasanya paling sering daripada tema kan tadi kan bilangnya Viola kalau umpama kadang itu ketiduran kalau pelajaran tema kan apa itu sama matematika. Berarti kira-kira itu maksudnya kira-kira 1 minggu sekali gitu enggak? Enggak atau apa itu lebih dari itu atau bagaimana atau ya jarang atau gimana? Ya jarang Bu. Oh jarang ya, maksudnya nggak sampai kayak frekuensi kadang apa itu 1 minggu sekali gitu kena tegur gara-gara ketiduran gitu enggak sampai ya. Tapi kalau Viola sendiri kalau di rumah ya, kalau apa itu di rumah belajarnya gimana sistemnya? Ya susah Bu. Susahnya itu di mana? Kayak rumusnya dihitung ini jadi berapa gitu. Segitunya.
Terus akhirnya kalau kesulitan gitu, apa yang Viola lakuin? Ya biasanya lihat HP, biasanya diajar kakak gitu. Oh gitu. Tapi kalau kan katanya diajak kakak, kalau diajak kakak kan berarti udah apa itu berarti kan mengerjakan tugas rumahnya ya. Lah kalau lihat HP ini gimana terus tugasnya? Ya apa? Saya biarin Bu. Jadi apa nilainya itu kayak jelek semua gitu loh Bu. Oh jelek semua gitu. Matematika ya lulusnya. Iya. Iya. Sampai berapa itu jeleknya kalau boleh tahu? Boleh tahu? 20. Sampai 20. Gitu itu maksudnya kalau Viola dapat nilai segitu kira-kira apa itu orang tua tahu? Tahu. Tahu terus gimana reaksinya orang tua? Ya biasanya apa harus belajar terus sama ibu sama kakak, ya udah. Terus apa saya tuh jarang nggak belajar, jadi saya ada tugas nggak pernah kerjakan, nggak pernah jadi ya udah main terus gitu loh Bu. Jadi main ya, biasanya mainnya itu kalau di rumah main sama siapa nak Viola? Biasanya sama teman, biasanya sama anak kecil gitu. Oh sama anak kecil, tetangga gitu? Ya Sama anak kecil, tetangga ya terutama ya yang dekat rumah ya gitu. Itu biasanya Viola itu mainnya sampai apa malam atau sore atau bagaimana? siang Bu. Siang. Kalau siang berarti kan maksudnya nggak apa itu setiap siang pulang sekolah gitu atau bagaimana? Setiap pulang sekolah sama kalau sekolahnya siang jadi jam 8 itu main. Oh gitu. Berarti maksudnya kan seringnya siang gitu ya. Berarti kan maksudnya malamnya itu justru Viola nggak kerjakan tugasnya, malah justru tadi ya mainan HP gitu ya nak ya. Apalagi kan kayaknya sekarang dari bukannya kan tugasnya kan lebih banyak ya kalau di rumah ya. Berarti Viola sendiri maksudnya nggak hanya matematika aja atau tugas yang lainnya juga seperti itu? Ya semua Bu. Hampir rata-rata semua. Ya. Oke, berarti bisa Bu Hesi apa ya simpulkan kalau di sini apa itu Viola itu sebenarnya benar ya mengalami kesulitan di kelas dalam pelajaran. Kemudian di kelas itu Viola tadi bilang sering apa itu ngobrol sendiri sama temannya. Kemudian Viola juga apa itu apa namanya suka mainan HP ya kalau di rumah. Justru berarti kan tidak teratur belajarnya, bahkan kadang tidak belajar ya berarti ya. Dan kemudian tugas-tugas berarti di sini juga kalau bisa Bu Evi bilang ya kayak keteteran, iya nggak? Iya. Ya berarti kemudian akhirnya dari semua itu nilai Viola jadinya apa itu kayak langsung turun gitu ya berarti ya. Oke, apakah dari situ ada yang ingin diceritakan lagi nak? Ada, oke boleh ceritakan aja. Apa rumus itu yang bikin atau yang mana itu loh Bu? Saya nggak paham. Maksudnya rumus dipikir itu gimana? Kayak kan tak bentuk kayak meja. Kayak Ya. di sini apa di situ? Oh berarti kayak maksudnya itu kayak sisi-sisinya gitu, mana yang panjang lebarnya, mana yang rusuk gitu ya. Oh oke, kalau berarti kan masalah intinya kan di matematika ya nak ya. Nah di sini apa itu kalau memang masalah matematika memang sih sebenarnya yang berwenang kan guru kelas. Cuman kita cari tahu dulu, maksudnya cari tahu dulu kan kalau guru kelas kan kita memang apa itu ranahnya waktu di kelas. Kalau kita di luar kan kita cari apa akar masalahnya, kenapa kok Viola sampai kesulitan sampai apa itu dengan pelajaran matematika seperti itu ya nak ya. Ya Bu. Dari yang Bu Hevi katakan tadi, apakah masih ada yang ingin diceritakan nak Viola? Nggak ada. Oke, berarti kita coba apa ya? Sekarang kita cari tahu masalah. Kalau Bu Hevi tadi lihat masalahnya itu kan apa ya, sudah ibaratnya kesulitannya itu karena
ada faktor yang benar-benar mendukung dalam artian Viola itu tadi gampang ngantuk di kelas, kemudian di sini Viola kayak akhirnya nggak nyambung ya. Kalau Viola sendiri apakah sering maju ke depan? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Apa sebelumnya juga gitu? Sebelumnya maju atau ya sering maju ke depan kayak mengajarkan soal matematika? Iya. Ya sering maju. Sekarang sudah nggak pernah. Nah, Nggak pernah gara-gara tadi ya kesulitan tadi. Oke. Berarti di sini kalau boleh Bu Evi bilang katakan Viola itu apa ya? Berarti karena tadi masalahnya itu kan nggak belajar lah, istilahnya apa itu nggak mau belajar, HP-an terus, dan apa itu akhirnya nilainya turun, ditegur, itu kan berarti intinya ada perubahan sikap pada diri Viola ya nak ya? iya. Ya kan, jadi apa itu cenderung yang dulunya berarti Violanya rajin, jadi sekarangnya juga kurang rajin ya kan, seperti tadi kayak nggak mau maju ke depan ya kan, nggak mau maju ke depan, kemudian itu yang dulunya sering maju di depan kelas ya, berarti kan sering senang maksudnya yang mendahului ya berarti Viola ya. Biasanya suka maju gitu kalau ngerjakan soal gitu ya. Oh ya. Oke, berarti kalau di sini kalau menurut Viola akar masalahnya kira-kira di mana? Menggunakan APK atau itu? Iya, HP ya. Yang mungkin yang Viola rasakan yang dari awal itu HP ya. Oke, kalau memang HP berarti dengan adanya kayak gini kan, HP itu biasanya Viola kan katanya sampai malam tidurnya ya. Biasanya durasinya berapa jam kamu menggunakan HP-nya? Nah, lama. Lama? 3 jam sampai? 4 jam. Waduh, sampai 4 jam ya menggunakan HP aja itu ya. Oke, kemudian kalau itu sendiri apa maksudnya dari Viola sendiri, adakah keinginan untuk berubah dari itu? Nah, kalau ada keinginan berubah seperti apa sayang? Yang belajar terus sama gak pernah main HP, gak jarang itu loh Bu. Terus kalau ada tugas harus dikerjakan. Terus kalau di sekolah jangan mainan, bilang sendiri gak boleh. Terus pengen gitu loh, bukan gak boleh bicara. Gitu. Tapi di sini maksudnya bagus ya nak ya. Viola sudah maksudnya punya pemikiran untuk berubah. Berarti kan intinya kan ada yang pada dirinya Viola yang tadinya seperti ini, pinginnya kan dirubah, mungkin jauh lebih baik lagi, atau bahkan paling tak minimal kembali seperti Viola yang dulu ya, kayak gitu ya. Oke, kalau memang seperti itu ya gue sih acungi jempol sih, maksudnya dalam artian Viola berarti kan berkeinginan ya tadi memperbaiki yang jelek-jeleknya lah istilahnya ya kayak gitu. Oke, kalau ada perubahan, nah di sini kalau memang gue sih boleh sarankan ya kan namanya tadi kan ada masalah, sudah Viola sendiri juga ingin berubahnya itu ya kalau Bu Evi boleh sarankan, nanti ini ada kontrak perilaku. Jadi nanti tahu nggak apa itu kontrak perilaku? Atau Nah, nggak tahu. Kalau nggak tahu, Bu Evi jelaskan dulu ya sedikit aja. Nah, namanya kontrak perilaku itu nanti Viola di sini Bu Evi disediakan kertas nih. Nah, di kertas ini nanti Viola tulis tuh apa aja sih yang ingin Viola rubah itu apa, penyebabnya apa. Nanti ditulis aja di sini ya. Kemudian biasanya kalau memang sudah Kak Viola tulis di situ kan berarti kan harus ada komitmen dalam diri Viola, apalagi kan ingin berubah ya kan. Nah, kalau ingin berubah berarti kan nanti di sini harus ada nanti istilahnya rewardnya atau punishmentnya. Tahu nggak reward sama punishment? Nggak tahu. Nah, rewardnya itu maksudnya gini nak, misalkan ya Viola kayak tadi belajar dulu maksudnya biar nilainya bagus tadi, berarti kan rewardnya tidak menggunakan HP dulu
Ya, misalkan apa itu khusus untuk hak weekend, Viola boleh menggunakan HP lebih lama. Jadi di sehari-hari Viola apa itu hanya menggunakan apa itu HP seperlunya saja. Seperti itu. Nah, kemudian apa itu hadiahnya, yaitu tadi hadiahnya Viola boleh menggunakan HP sepuasnya di akhir pekan. Seperti itu. Nah, di sini ada namanya juga punishment tadi ya. Punishment itu misalkan kamu sudah membuat ketentuan tadi, kalau apa itu Viola menggunakan HP kan dapat hadiah tuh. Di weekend boleh menggunakan HP sepuasnya, bilang misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya Viola di hari biasa sampai menggunakan HP, berarti itu nanti ada punishment-nya, ibaratnya hukumannya buat Violanya sendiri. Berarti kira-kira nanti apa itu Viola punya kira-kira hukumannya apa? Gitu. Maksud ya, tahu apa? Kira-kira. Main gitu. Oh, oke. Kalau HP-an terus berarti konsekuensinya nanti nggak boleh main. Gitu. Oke, bagus kalau kayak gitu ya. Nanti berarti Viola kan sudah tahu ya Nania, berarti apa aja nanti yang akan Viola rubah ya. Termasuk tadi kan katanya juga selain HP tadi kan juga itu kayak apa itu di kelas yang suka bicara. Nah, itu berarti apa konsekuensinya kalau seandainya Viola di kelas seperti itu terus akhirnya yang tadinya kan suka bicara, kalau nggak berbicara maksudnya fokus sama Bu Guru, Pak Guru waktu menjelaskan, berarti nanti Viola hadiahnya apa kira-kira? Ya bisa juga paham, lebih paham ya. Berarti paling enggak nanti akhirnya apa? Istirahat, misalkan boleh menjajar sepuasnya. Nah, kan kayak gitu. Jadi nanti baru ngobrol sepuasnya pas jam istirahat. Sedangkan kalau untuk punishment-nya kira-kira apa? Kalau seandainya kamu sendiri ya, komitmennya tiba-tiba kamu bicara sendiri, kira-kira apa di situ yang akan kamu berikan? Ya apa kayak gak boleh, karena kan biasanya guru kan bilang ini jangan rame gitu ya. Terus jadi kalau yang rame itu istirahatnya telat gitu loh, jadi gak boleh. Berarti kamu konsekuensinya berarti minta istirahatnya terlambat, tidak di jamnya, berarti kan lebih sedikit gitu ya jamnya ya. Oke, bagus. Maksudnya kan Viola sudah punya gambaran sendiri. Ini di sini berarti kan Viola sudah bisa istilahnya memecahkan masalahnya. Yang tadi kan katanya Viola sudah apa itu sudah punya keinginan berubah, sudah bagus berarti ya. Nanti Viola di sini ditulis ya Nak ya, ditulis di sini, kemudian nanti boleh dilengkapi di rumah, nggak harus di sini. Nanti kamu tulis ya tadi apa yang menyebabkan tadi ya, yang menyebabkan kamu akhirnya apa itu ada yang berubah, terus perubahan apa. Kemudian nanti ditulis juga tadi hukumannya apa, itunya apa. Ya, jelas ya Nak ya. Nanti ini boleh Viola bawa dulu ya. Oke, nanti jangan lupa identitasnya ya sayang ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak. Oh, tidak. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan ya Nak ya. Di sini apa itu bagaimana sih perasaannya Viola? Maksudnya kan sudah berhasil. Ini kan tadi sudah bagus, Viola sudah berkeinginan misalkan kayak tadi HP akan dikurangi frekuensinya biar terutama apa pelajaran matematika juga enggak apa maksudnya nggak sampai ada penurunan nilai ya istilahnya ya, tidak sampai nggak mengerti, nggak sampai bingung. Nah, oke. Kemudian tadi juga Viola juga sudah sempat apa membuat keputusan nggak akan bicara lagi di kelas. Nah, itu sudah bagus. Nah, tinggal ditulis aja nanti di situ apa itu apa tadi punishment-nya sama reward-nya. Gitu ya Nak ya. Nah, perasaan Viola setelah menceritakan dan ketemu jawabannya lah istilahnya gimana sekarang perasaannya? Ya, senang gitu loh, bukan tenang gitu. Tenang, oke. Nah, nanti jangan lupa ya di sini kan Viola sudah maksudnya sudah di apa itu ditulis. Itu jangan apa itu jangan sampai hilang, disimpan dulu. Ya.
Kalau setiap kamu akan melakukan apa itu kamu lihat, oh aku punya acuan ini gitu. Jadi kamu harus bisa berubah lah istilahnya, nggak boleh kayak gini, oh berarti aku harus menjalankan, oh punishmentnya ini berarti ya harus dijalani seperti itu tanpa harus guru yang melihat. Kan ini kan komitmennya Viola seperti itu ya nak ya. Oke. Berarti kalau sudah nyaman, sudah alhamdulillah, maksudnya Bu Evi di sini Bu Evi pikir Viola katakanlah sudah berhasil gitu ya. Di sini menemukan jawabannya, kemudian dari masalah tadi juga terpecahkan ya kan. Menurut Viola ini proses konseling kita hari ini bagaimana nak? Baik-baik saja. Baik ya, bagus. Berarti puas nggak kira-kira dengan proses kita hari ini? Puas. Puas. Oke, kalau memang puas ya nak ya. Di sini Viola kan tadi sudah menuliskan gitu. Nah, kira-kira nanti misalkan entah itu minggu depan, nah kita bisa bertemu lagi gitu, biar maksudnya kita ngecek lagi ada nggak kendala-kendala yang dialami Viola dari yang sudah Viola tentukan tadi gitu. Gimana? Boleh ya. Berarti jadi minggu depan atau mungkin itu kita cek lagi, kita coba Viola itu nanti kira-kira sudah menjalankan atau belum gitu ya nak ya. Sudah mengerti berarti apa yang perlu Viola tulis di situ nak? Sudah. Oke, sudah. Kira-kira kapan mulai Viola akan melakukan semua kontrak yang Viola tadi buat? Hari ini. Oke, bagus ya. Berarti di sini Viola sanggup kan nak? Ya maksudnya melaksanakan semua yang sudah nanti Viola tulis. Sanggup ya. Bagus kalau memang sanggup, apalagi tadi katanya mulai hari ini juga, otomatis berarti sudah bagus ya nak ya. Kalau memang sudah seperti itu, ada enggak yang ditanyakan lagi saya? Tidak ada. Oke, waktu kita sepertinya juga sudah cukup ya nak ya. Ya, berarti kan sudah ketemu jalan keluarnya, berarti boleh kan kita akhiri? Oke, kalau memang boleh diakhiri, kita berdoa dulu ya. Karena kan tadi sudah alhamdulillah Viola sudah menemukan jawabannya ya nak ya. Nah, kalau gitu berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, boleh. Sekarang Viola langsung pulang atau masih ke kelas dulu? Langsung pulang aja. Oke, baik. Terima kasih ya Viola ya sayangnya. Ya, hati-hati ya nak ya pulangnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.